Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pemilik kedai mengusir pengemis dengan memberinya sisa makanan. Namun tak disangka, si pengemis malah menamparnya, dan dia pun tersentak setelah melihat jelas wajahnya. Musim dingin tahun ini penuh dengan tumpukan salju di mana-mana. Banyak toko-toko di pinggir jalan yang tutup, tapi ada satu kedai yang justru ramai dikunjungi, yaitu Sichuan Sister Hotspot. Tampak bos yang sibuk menghitung uang dengan wajah ceria. Tapi saat semua orang sibuk, tampak seorang pengemis tua di luar halaman kedai. Pakaiannya compang-camping, mukanya gelap, badannya kurus dan kumal. Dari tangannya tampak memegang sebuah mangkok bekas sambil berkata mengiba, "Tolong kasihinilah saya. Sudah beberapa hari saya belum makan." Beberapa tamu yang sedang menikmati makanannya dengan gembira seketika menjadi kesal dan mengusirnya ketika melihat seorang pengemis tua tiba-tiba menghampiri mereka. Pengemis yang kedinginan dan kelaparan itu tidak mau beranjak pergi sebelum mendapatkan sedikit rezeki. Beberapa tamu yang iba melihatnya memberi 1.000, 2.000 perak. Namun ada juga beberapa tamu yang merasa jijik melihat pengemis itu, lalu menghardiknya dengan nada kesal karena mengganggu selera makan mereka. "Gimana nih Pak, masih mau jualan gak? Cepat usir pengemis ini." Bos Liang yang melihat itu lalu menyuruh beberapa anak muda pelayan restorannya untuk mengusir pengemis tua yang kurus kering itu. Namun pengemis tua itu sempat berteriak saat diusir keluar, "Bos, tolong kasihanilah saya. Tolonglah beri saya semangkok sup panas." Namun Bos Liang tak menggubrisnya. Ia terus menghitung uang di meja kasirnya. Sementara salju tebal terus berterbangan di luar sana. Pengemis itu tampak menggigil kedinginan. Sepasang tangannya yang kisut merayap di atas kaca jendela yang dingin itu, tapi hatinya lebih dingin. Dia sedang berpikir mengapa orang begitu acuh tak acuh. Tiba-tiba dia menatap Bos Liang sambil bibirnya terus bergemelutuk menahan hawa dinginnya. Sepasang matanya tampak berlinang, sementara Bos Liang tampak terus sibuk menghitung uang. Dan dia sedang berangan-angan akan menggunakan uang itu membeli kalung untuk menyenangkan pacarnya. Tiba-tiba Bos Liang melirik sekilas pengemis yang masih mondar-mandir di depan kedainya. Agar tidak mengganggu usahanya, ia pun menyuruh pelayannya membungkus sisa makanan tamu untuk pengemis itu supaya pergi. Pengemis itu melihat sejenak, lalu mengambil bungkusan sisa makanan itu dan pergi dengan langkah tertati-tati di atas hamparan salju. Bos Liang menatap punggung pengemis yang berlalu dari kedainya itu sambil menggerutu, "Dasar pengemis busuk, kok tidak mati kedinginan ya? Di tengah cuaca dingin yang membeku ini," gumam Bos Liang. "Lain kali buka mata kalian lebar-lebar, jangan biarkan siapapun masuk sesukanya," kata Bos Liang pada pegawainya. Pada pukul 10 malam, hamparan salju semakin tebal, namun kedainya masih sibuk melayani para tamu. Tepat pada saat itu, seorang pegawai yang bermata tajam berbisik di tengah Bos Liang. "Bos, pengemis yang tadi datang lagi. Usir dia," kata Bos Liang tegas tanpa melirik sedikit pun sosok si pengemis itu. Tapi beberapa saat kemudian, pegawainya menghampiri Bos Liang dan berkata, "Bos, pengemis tua itu sangat aneh. Dia bilang tidak akan datang lagi
kalau bos melihatnya dengan lebih jelas. Apa? Dia menyuruhku menatapnya. Memangnya dia pikir siapa dia? Dasar Pak Tua. Cepat usir dia. Jangan menggangguku, kata bos Liang dengan kesal. Namun, tiba-tiba terdengar tamparan keras di wajah bos Liang, dan tampak pengemis tua itu telah berdiri di depannya. Dengan suara gemetar dia berkata, "Dasar kamu ya, jahanam." Mendapat tamparan yang tak disangkanya itu, dengan marah bos Liang menghardik orang tua itu sambil memegang wajahnya. "Dasar Pak Tua gila," kata bos Liang sambil mengepalkan tinjunya. Tapi tiba-tiba tangannya terhenti, dan dengan pandangan kaget, bos Liang berkata, "Ah kamu, sudah kesal. Siapa pengemis tua itu?" kata Pak Tua dengan kesal. "Dasar jahanam kamu," bentak Pak Tua itu lagi marah. Orang tua itu berkata dengan bibir gemetar, "Ibumu meninggal lebih awal. Sejak itu, dengan susah payah saya membesarkanmu seorang diri. Setelah lulus SMP, kamu menganggur di rumah, dan entah kapan persisnya, tiba-tiba saja kamu bilang kalau mengadu nasib di ibu kota, dan secara diam-diam menjual satu-satunya rumah di kampung. Sejak itu tidak ada kabar berita lagi. 5 tahun setelah itu saya tidak tahu apakah kamu masih hidup atau sudah mati. Karena tidak ada tempat tinggal lagi, saya pun menjadi pengemis sambil mencari tahu tentang dirimu, dan tak disangka Tuhan menuntun jalanku sampai ke kedai anakku. Tapi saya juga tak menyangka hatimu sekarang bisa berubah sedingin itu, meski kamu tidak tahu saya adalah ayahmu. Namun di tengah cuaca yang begitu dingin seperti ini, lantas apakah tidak pernah terlintas dalam benakmu, di manakah ayah yang tidak punya tempat tinggal sekarang? Apakah tidak mati kedinginan? Sepertinya kamu sekarang sudah kaya dan telah lupa dengan yang namanya ayah. Ayah, teriak bos Liang memanggil si pengemis tua yang ternyata adalah ayahnya. Bos Liang tak menyangka di saat dirinya hidup nyaman, ayahnya justru sedang mengemis. Melihat sang ayah di hadapannya, diam-diam bos Liang merasa ingin menampar dirinya lagi beberapa tamparan di wajah, sebagai bentuk penyesalan yang telah menelantarkan ayahnya sejak 5 tahun lalu. Saat itu, tampak si pengemis tua membuang ke lantai kantong sisa makanan yang diberikan bos Liang tadi siang. Sementara hatinya juga sudah terlanjur membeku. Kemudian Pak Tua pun melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Pada saat itu, angin dingin tiba-tiba tertiup dan sayup-sayup terdengar suara seseorang berteriak, "Ayo cepat kejar ayahmu." Bos Liang tiba-tiba tersentak sadar dan berteriak memanggil ayah, sambil menerjang keluar mengejar ayahnya yang telah pergi menjauh. Belakangan, banyak orang yang berkunjung ke resto hotpot ini, tapi nama kedainya telah berganti menjadi Bigars Hotpot. Selain berbakti kepada orang tua, juga seyogianya membantu orang lain yang membutuhkan, memiliki sekeping cinta kasih yang tulus ikhlas, dan semoga berkah selalu mengiringi hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.